Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kusaini Masuri Jali, nomor absen 35 dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan teori pergeseran dasar samudra. Pada tahun 1961, teori ilmuwan tentang punggung dasar laut menandai zona-zona lemah di bumi di mana lantai samudra terbagi menjadi dua. Menurut panjang sepanjang punggung dasar laut, magma baru jauh di dalam bumi naik dengan mudah melalui zona lemah dan seterusnya. Akhirnya meletus sepanjang punggung dasar laut, kemudian menciptakan kerak yang berhubungan dengan laut. Ahli geologi dasar laut As Robert Diaz mengemukakan hipotesis perkembangan penelitian topografi dasar laut membawa bukti baru tentang terjadinya pergeseran dasar laut dari arah punggung dasar laut kedua sisinya. Penelitian umur sedimen dasar laut mendukung hipotesa tersebut, di mana makin jauh dari punggung dasar laut makin tua umurnya. Berarti ada gerakan yang arahnya dari punggungan dasar laut. Berikut ini beberapa contoh punggungan dasar laut. 1. Mid-Ocean Ridge, S. Pacific Ridge, Atlantic Andean Ridge, dan Pacific Atlantic Ridge. Hipotesis tentang pergeseran dasar laut ini didukung oleh beberapa bukti. 1. Daerah batu karang yang dekat dari punggung dasar laut adalah sangat muda dan akan semakin tua ketika semakin jauh dari punggung dasar laut. 2. Batu karang yang termuda di punggung dasar laut sekarang ini adalah yang berada di daerah kutub. 3. Bilang dari paralel batu karang kepada punggung dasar laut merubah di dalam polaritas yang magnetis, normal terbalik, nomar terbalik, dan lain-lain. Kebanyakan ahli geologi percaya bahwa bumi sudah berbuah sedikit jika sama sekali di dalam ukuran karena formasinya 46 miliar bertahun-tahun yang lalu. Teori tersebut mengangkat suatu pertanyaan kunci. Kerak baru bagaimana mungkin secara terus-menerus ditambahkan sepanjang punggung bukit yang berhubungan laut tanpa meningkatkan ukuran dari bumi? Pertanyaan tersebut membangkitkan minat Harry Hess, suatu geolog Princeton University dan suatu Naval Reserve Real Admiral, dan Robert S.S. Diaz, seorang ilmuwan dengan US Pantai dan Geodetic Survey yang pertama menciptakan istilah seafloor spreading. Diaz dan Hess yang benar-benar mengerti tentang masalah luas penyebaran dasar laut. Hess memberi alasan jika kerak milik bumi sedang berkembang di sepanjang punggung dasar laut yang berhubungan laut, itu harus menyusutkan di tempat lain. Ia mengusulkan kerak berhubungan laut baru itu secara terus-menerus menyebar menjauh dari punggung dasar laut di suatu gerakan penyampai seperti sabuk. Jutaan tahun kemudian, kerak itu berhubungan laut pada akhirnya turun ke dalam parit-parit yang berhubungan jurang yang terjal sangat dalam, sempit sepanjang pelek dari lautan teduh. Menurut Hess, Samudra Atlantik sedang berkembang sementara Samudra Teduh itu sedang menyusut, seperti kerak berhubungan laut yang tua dikonsumsi di dalam parit-parit magma baru dan meletus di seluruh penyebaran punggung dasar laut untuk membentuk kerak baru. Pada hakikatnya, samudra terus-menerus didaur ulang dengan ciptaan kerak yang baru dan lakmus kehancuran berhubungan laut yang terjadi secara serempak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.